sebagai dokter di klinik Lavis ini. Nah, nanti saya akan banyak membahas mengenai masalah kulit, perawatan, dan juga kecantikan di channel Lavis Beauty ini. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai acne vulgaris. Bagaimana sih mekanismenya dan ada apa saja di lapisan kulit kita? Nah, nanti kalian tonton ya video kali ini. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komentar. Nah, pertama saya menjelaskan bagaimana sih mekanisme terjadinya jerawat. Nah, faktor utama terjadinya jerawat adalah hiperproliferasi epidermal folikular. Nah, proses apa sih ini? Nah, ini merupakan suatu proses pengelupasan sel-sel kulit ke dalam pori-pori. Sel kulit ini kita sebut sebagai keratinosit. Keratinosit ini akan memproduksi banyak keratin. Selain keratin, nanti akan datang juga minyak dan juga bakteri ke dalam pori-pori ini. Nah, sehingga pori-pori ini akan terjadi pelebaran, tapi tidak bisa kita lihat di atas kulit. Makanya kita sebut sebagai mikrokomedo. Nah, faktor kedua penyebab terjadinya jerawat atau acne vulgaris adalah produksi minyak secara berlebihan. Bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah faktor hormonal. Hormon yang menyebabkan akne adalah hormon androgen. Yang poten adalah DHT, salah satu bagian dari hormon androgen. Bagaimana sih DHT ini terbentuk? Bisa kita lihat. Jadi nanti ada DHEA, di mana DHEA ini merupakan suatu androgen lemah. Androgen lemah ini dia akan dirubah menjadi DHT oleh 5-alfa reduktase. Nah, DHT ini kenapa sih bisa menyebabkan akne? Karena dia ini bekerja langsung pada kelenjar minyaknya atau sebaceous gland. Nah, nanti hal ini akan memicu terjadinya produksi minyak secara berlebihan. Itulah faktor kedua penyebab terjadinya jerawat. Nah, faktor ketiga terjadinya jerawat adalah terjadinya peradangan. Bagaimana sih terjadinya peradangan itu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana terjadinya mikrokomedo. Mikrokomedo ini lama-kelamaan dia akan menjadi besar dan besar. Awalnya mikrokomedo, dia bisa berubah menjadi komedo. Komedo ini ada yang tertutup, ada yang terbuka. Lalu ada yang blackhead, ada yang whitehead. Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ya. Nah, selanjutnya gimana sih peradangan itu terjadi? Jadi, komedo ini bila dibiarkan, dia bisa memicu terjadinya peradangan. Ketika peradangan terjadi, maka bisa menimbulkan gejala seperti kemerahan, nyeri, lalu muncul nanah, seperti itu. Nah, faktor keempat penyebab terjadinya jerawat adalah berkembangnya dari bakteri P. acnes atau Propionibacterium acnes. Nah, P. acnes ini bisa mengakibatkan peradangan semakin menjadi-jadi karena pada dindingnya ini dia bisa memicu sel imun tubuh untuk bereaksi sehingga bisa terbentuklah papul, pustul, dan juga nodul. Dan ternyata pada P. acnes ini dia melepaskan lipase. Lipase ini bisa memecah dari lemak sehingga produksi minyak akan semakin banyak. Selain itu diketahui bahwa remaja yang memiliki jerawat, P. acnesnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan remaja-remaja tidak berjerawat. P. acnes atau Propionibacterium acnes ini merupakan suatu bakteri gram positif dan anaerobik. Jadi dia tidak butuh oksigen untuk hidupnya. Nah, P. acnes ini sebenarnya adalah flora normal. Apa sih itu flora normal? Nah, flora normal itu jadi bakteri yang memang ada di dalam kulit dan secara normal memang ada. Tidak apa-apa bila jumlahnya itu tidak berlebihan. Pada orang berjerawat biasanya ada perkembangan P. acnes berlebihan, maka dari itu peradangan bisa menjadi-jadi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih jenis-jenis jerawat itu? Nah, jenis-jenis jerawat itu ada komedo, lalu ada papul, pustul, dan nodul.
Pertama, kita bahas dulu komedo tertutup. Komedo tertutup ini merupakan pori-pori yang sudah melebar yang berisi dari keratin, minyak, dan juga bakteri. Nah, biasanya dia tampak seperti beruntusan pada bagian wajah. Dan kedua, ada komedo terbuka. Jadi, pori-porinya itu mulai terbuka sehingga kita bisa lihat sumbatan keratinnya. Nah, perlu diketahui ada yang namanya blackhead dan juga whitehead. Blackhead ini merupakan komedo kehitaman dan whitehead merupakan komedo yang berwarna putih. Nah, kenapa sih bisa adanya perubahan warna? Karena pada whitehead bila terpapar udara, terpapar oksigen dan terjadi oksidasi, maka warnanya akan berubah menjadi kehitaman. Selain itu, ada faktor juga dari pigmen rambut yang mengakibatkan warna komedonya kehitaman. Dan selanjutnya ada papul, tonjolan kemerahan. Jadi beruntusannya tampak berwarna merah karena ada peradangan. Bila ada intinya atau matanya atau nanahnya, kita sebut sebagai pustul. Nah, ada lagi nodul. Nodul ini merupakan jerawat yang besar, nyeri, dan ada di dalam kulit. Biasanya dindingnya ini, dinding dalam pori-porinya ini dia sudah pecah sehingga memicu peradangan, sehingga nanti berwarna kemerahan, besar, dan juga nyeri. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengobatan yang tepat untuk mengatasi jerawat? Nah, jadi ada beberapa kandungan yang dibutuhkan untuk mengatasi jerawat atau acne vulgaris ini. Pertama ada azelaic acid. Berdasarkan jurnal di sini dikatakan bahwa azelaic acid ini bersifat komedolitik. Jadi dia bisa mengatasi komedo-komedo yang ada di dalam kulit. Selain itu dia juga bersifat antimikroba. Antimikroba itu berfungsi untuk mengatasi bakteri-bakteri P. acnes yang berlebihan. Nah, fun fact-nya, jadi azelaic acid ini dia bisa menghambat tirosinase. Apa sih tirosinase itu? Nah, itu merupakan enzim yang bisa memicu terbentuknya flek. Jadi, selain untuk menghambat bakteri, menghambat adanya komedo, dia juga bisa mengatasi dari flek-flek akibat radangan jerawat. Zat kedua yang penting untuk mengatasi jerawat adalah niacinamide. Nah, selain untuk efek brightening, ternyata niacinamide ini bisa digunakan untuk mengatasi jerawat juga. Niacinamide atau nicotinamide merupakan bentuk dari vitamin B3. Nah, di mana vitamin B3 niacinamide ini bisa memiliki sifat anti radang. Makanya cocok untuk kulit berjerawat kan? Selain itu, dikutip dari jurnal di atas, berdasarkan Drelos dan Vivensen, bahwa niacinamide ini bisa menurunkan produksi minyak berlebihan, melindungi skin barrier alami kita, dan juga dia bisa mengatasi bakteri. Makanya cocok sekali untuk kulit-kulit yang berjerawat. Nah, yang ketiga adalah salicylic acid. Salicylic acid ini merupakan bagian dari beta hydroxyl acid atau BHA. Nah, salicylic acid ini ternyata dia bisa mengurangi produksi minyak berlebih dan juga memiliki sifat anti radang. Nah, seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, jerawat itu bisa terjadi karena ada penumpukan keratin, minyak, dan juga bakteri. Nah, ternyata salicylic acid ini bisa meluluhkan sel-sel yang menempel tadi yang ada di pori-pori. Nah, selain itu dia juga bersifat lipotropik. Kenapa? Dia ini bisa memecah lemak dan juga masuk ke kelenjar minyak dan mengakibatkan produksi minyak menurun. Nah, selain 3 zat di atas, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Yaitu adalah makanan. Jadi, makanan bisa mempengaruhi tumbuhnya jerawat loh. Nah, apa aja sih yang harus dihindari? Pertama adalah produk-produk dairy. Contohnya apa? Susu. Kedua, makanan-makanan berminyak. Dan ketiga adalah makanan dan minuman manis yang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Jadi sebaiknya kalian hindari ya. Nah,
kabar baiknya, 3 zat di atas yang sudah saya sebutkan tadi ada pada serum Azactir dari Lavis. Nah, jadi serum ini mengandung azelaic acid, yaitu dalam bentuk PAD, di mana PAD ini merupakan bentuk azelaic acid yang sudah dicampurkan dengan glisin. Nah, kenapa dicampur glisin? Biar ada efek moisturizingnya juga loh. Dan selain itu ada niacinamide dan juga salicylic acid. Nah, selain itu saya saranin kalian pakai rangkaian Acne series lainnya agar hasilnya lebih optimal. Nah, tidak terasa ya kita sudah di akhir materi kali ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Lavis Beauty ini. Sampai jumpa!